Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Samsul Arif. NIM saya 22060073 dari kelas C Informatika. Pada kali ini di sini saya akan membahas tentang teori bahasa dan otomata, yaitu memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama, hubungan antara teori bahasa dan otomata dalam komputasi. Lalu yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dalam komputasi. Hubungan antara teori bahasa dan otomata sangat erat dalam komputasi dan teori ilmu komputer, karena kedua konsep ini membantu kita memahami dasar-dasar bahasa pemrograman, kompilasi, analisis sintaksis, dan juga banyak aspek lain dari ilmu komputer. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dalam konteks komputasi. Yang pertama, yaitu teori bahasa. Teori bahasa adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bahasa formal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sintaksis dan struktur dari berbagai jenis bahasa, termasuk bahasa pemrograman. Bahasa formal adalah kumpulan simbol dan aturan yang digunakan untuk menggambarkan struktur dari arti dari teks atau rangkaian simbol. Lalu juga ada teori bahasa, mencangkup topik seperti tata bahasa sintak, tata bahasa semantik, dan tata bahasa pragmatik. Lalu poin yang kedua, yaitu ada otomata. Otomata adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan mesin yang berperilaku sesuai dengan serangkaian aturan tertentu. Lalu otomata sering digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa formal. Mereka dapat berupa mesin, abstrak, atau model konkret dalam komputasi. Lalu jenis otomata yang umum digunakan untuk komputasi yaitu otomata berhingga atau bahasa Inggrisnya finite automata. Lalu ada otomata berhingga deterministik, bahasa Inggrisnya deterministic finite automata, dan mesin Turing atau bahasa Inggrisnya Turing machine. Lalu di sini saya memiliki hubungan antara teori bahasa dan otomata dalam komputasi dapat kita bahas sebagai berikut. Di sini saya memiliki ada 5 bahasan. Yang pertama, pengenalan bahasa. Otomata digunakan untuk mengenali bahasa formal. Contohnya seperti otomata berhingga digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas. Sementara mesin Turing digunakan untuk mengenali dan mesin Turing digunakan untuk bahasa yang lebih kompleks. Lalu ada bahasa formal seperti bahasa Chomsky yang digunakan untuk menggambarkan bahasa yang dapat dikenali oleh berbagai jenis otomata. Lalu poin yang kedua, ada kompilasi atau compile. Dalam kompilasi teori bahasa dan otomata ini sangat relevan, sehingga kompilator menggunakan tata bahasa dan analisis sintaksis atau sintaksis analisis untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa pemrograman menjadi kode objek yang dapat dieksekusi oleh komputer. Contoh otomata seperti Panzer atau pemrograman analisis sintaksis dapat digunakan untuk menganalisis struktur sintaksis dalam kode sumber. Dalam kompilasi dan penerjemahan program komputer, otomata digunakan untuk menganalisis sintaks dan struktur bahasa pemrogram. Teori bahasa dan otomata teori bahasa dapat membantu dalam mengidentifikasi aturan dan tata bahasa yang benar. Lalu poin yang ketiga, ada bahasa pemrograman, yaitu pemahaman tentang teori bahasa dan otomata membantu dalam merancang dan memahami bahasa pemrograman, termasuk tata bahasa, lalu ada tata bahasa semantik, dan bahkan
optimisasi kode. Lalu poin yang keempat ada validasi dan verifikasi, yaitu automata dan teori bahasa yang digunakan dalam validasi dan verifikasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa program berperilaku sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Lalu yang kelima ada teori komputabilitas, yaitu teori otomata khususnya mesin Turing digunakan dalam studi tentang komputabilitas dan batasan komputasi. Hal ini dapat membantu untuk memahami apa yang dapat atau tidak dapat dihitung oleh komputer. Jadi, teori bahasa dan otomata adalah komponen penting dalam ilmu komputer dan saling melengkapi dalam pemodelan, analisis, dan pengolahan bahasa dalam konteks komputasi. Dan pemahaman tentang keduanya ini sangat relevan dalam perkembangan perangkat lunak, pemrosesan bahasa alami, dan berbagai aspek komputasi lainnya. Lalu subpokok bahasan yang kedua yaitu ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman adalah cerita yang sangat panjang yang melibatkan banyak perkembangan atau inovasi dan evolusi selama beberapa dekade. Berikut adalah sejarah yang saya rangkum secara singkat tentang perkembangan pemrograman dari awal sampai hingga saat ini. Yaitu yang pertama pada tahun 1940-an, yaitu pada awal masa pionir, yaitu munculnya bahasa mesin, yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly digunakan untuk memprogram komputer generasi pertama. Mereka adalah bahasa tingkat rendah yang sesuai dengan instruksi mesin komputer. Lalu pada tahun 1950-an, perkembangan bahasa tingkat tinggi, yaitu seperti Fortran atau Formula Translation, dan LISP atau List Processing. Fortran dikembangkan oleh IBM pada tahun 1957-an. Fortran adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dirancang untuk komputasi ilmiah dan teknik. Lalu yang LISP atau List Processing dikembangkan pada tahun 1958 oleh John McCarthy. LISP adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam bahasa pemrosesan, bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga pada tahun 1960-an, perkembangan bahasa baru, yaitu seperti COBOL, ALGOL, dan BASIC. COBOL kepanjangan dari Common Business Oriented Language yang dikembangkan pada tahun 1960-an. COBOL digunakan untuk pemrograman bisnis dan administratif. Lalu ada ALGOL. ALGOL yaitu kepanjangan dari Algorithmic Language, yaitu serangkaian bahasa pemrograman ALGOL muncul pada dekade ini seperti ALGOL 60 yang mempengaruhi banyak bahasa pemrograman modern. Lalu ada BASIC atau kepanjangan dari Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code, dikembangkan pada tahun 1964-an. Nah, BASIC adalah bahasa yang dirancang untuk memudahkan pemula dalam pemrograman komputer. Lalu yang keempat pada tahun 1970-an yaitu proliferasi bahasa pemrograman, yaitu munculnya bahasa C dan Pascal. Nah, yang C dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie di Bell Labs, dan C adalah bahasa yang berpengaruh dan menjadi dasar untuk bahasa C++ dan C Crash. Dan juga Pascal yang dikembangkan oleh Niklaus Wirth. Pascal bahasa yang digunakan untuk pendidikan dan
pemrograman sistem. Lalu yang kelima pada tahun 1980-an yaitu era bahasa pemrograman baru, yaitu dikembangkannya C++ oleh Bezarne Stroustrup pada tahun 1983-an. C++ menggabungkan fitur pemrograman berorientasi objek ke dalam C. Lalu ada bahasa pemrogram ADA dikembangkan oleh aplikasi kritis seperti sistem militer dan penerbangan. Lalu ada bahasa pemrograman Perl yang dikembangkan oleh Larry Wall. Perl adalah bahasa scripting yang kuat untuk pemrosesan teks dan administrasi sistem. Lalu yang keenam, tahun 1990-an, internet dan bahasa script. Munculnya Python yang dikembangkan pada tahun 1991. Python adalah bahasa yang sangat cepat berkembang atau populer untuk pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Lalu munculnya Java yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Java menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi lintas platform dan pengembangan web. Dan yang ketujuh pada tahun 2000-an yaitu era web 2.0 dan proliferasi bahasa, yaitu munculnya Ruby atau kepanjangan dari Ruby on Rails, sebuah kerangka kerja pengembangan web berbasis Ruby. Nah, Ruby ini sangat populer pada masa tahun 2000-an atau pada masa dekadenya. Lalu munculnya JavaScript yang berkembang menjadi bahasa pemrograman yang dominan untuk pengembangan web front end. Lalu yang ke-8 pada tahun 2010-an hingga saat ini, kecerdasan buatan dan bahasa baru. Munculnya bahasa seperti Swift untuk pengembangan aplikasi iOS, Rust untuk pengembangan sistem, dan Kotlin untuk pengembangan Android menjadi populer. Serta penggunaan Python pada tahun 2010 hingga saat ini sangat meledak di bidang ilmu data dan kecerdasan buatan. Lalu yang ke-9 pada tahun 2020-an atau perkembangan terbaru, yaitu bahasa pemrograman terus berkembang dengan peningkatan fokus pada kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan teknologi terkini lainnya. Jadi perkembangan bahasa pemrograman terus akan berlanjut dengan bahasa-bahasa baru yang terus muncul untuk memenuhi kebutuhan pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks dan beragam. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi, bahasa pemrograman terus beradaptasi dan berevolusi untuk mendukung tantangan baru dalam dunia komputasi. Nah, subpokok bahasan yang ketiga yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Penerjemah bahasa formal atau translator adalah program komputer yang digunakan untuk menerjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain, atau dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Setiap jenis penerjemah memiliki karakteristik unik yang berbeda-beda. Berikut adalah karakteristik umum dari berbagai jenis penerjemah bahasa formal yang saya dapatkan. Yang pertama itu compiler atau compiler. Compiler pengolahan seluruh program. Nah, compiler memproses seluruh program secara keseluruhan sebelum menghasilkan kode objek. Nah, ini dapat berarti ketika kesalahan sintaksis atau semantik harus diperbaiki sebelum compiler dijalankan. Lalu ada kode objek. Compiler menghasilkan kode objek yang biasanya lebih efisien daripada kode hasil interpretasi. Lalu ada waktu kompilasi lama.
proses kompilasi membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama untuk program besar. Contoh compiler yaitu ada GCC atau GNU Compiler Collection untuk bahasa C. Lalu ada Java C untuk Java. Lalu penerjemah bahasa formal yang kedua ada interpreter. Nah, jika interpreter itu pengolahannya secara baris per baris. Jadi interpreter mengeksekusi kode secara baris per baris saat program berjalan. Lalu kode sumber terlihat. Kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki saat program berjalan dan kode sumber terlihat selama eksekusi. Jadi pada interpreter ini ketika kode sedang di run atau sedang berjalan, itu kesalahan dapat ditemukan dan dapat diperbaiki ketika program sedang berjalan. Lalu waktu eksekusi biasanya lebih lambat. Nah, kode yang diterjemahkan pada saat runtime biasanya lebih lambat daripada kode hasil kompilasi. Contoh interpreter yaitu Python, Ruby, dan JavaScript. Lalu bahasa penerjemah bahasa formal yang ketiga yaitu ada JIT compiler, Just in Time compiler. Yaitu sebuah kombinasi compiler dan interpreter. Nah, JIT compiler adalah hibrida antara compiler dan interpreter, dan ini dapat menerjemahkan kode ke bahasa mesin saat runtime dan menyimpannya dalam bentuk bytecode atau kode mesin yang dapat dieksekusi. Lalu kinerjanya cepat. JIT memiliki kinerja yang lebih cepat daripada interpreter murni karena sebagian besar kodenya sudah diterjemahkan. Contoh JIT compiler yaitu Hotspot JVM untuk Java, V8 JavaScript untuk JavaScript Engine, V8 JavaScript Engine. Lalu ada penerjemah bahasa formal yang keempat yaitu ada transpiler atau short to short compiler, menerjemahkan kode dari bahasa ke bahasa lain. Transpiler digunakan untuk menerjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain yang lebih tinggi tingkat atau yang lebih tinggi atau lebih rendah Contoh transpiler yaitu Babel untuk JavaScript, menerjemahkan ES6 ke ES5. TypeScript menerjemahkan TypeScript ke JavaScript standar. Lalu ada assembler. Lalu maksudnya penerjemah. Lalu yang kelima penerjemah bahasa formal yaitu ada assembler, yaitu menerjemahkan bahasa assembly. Assembler menerjemahkan kode bahasa assembly menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Biasanya digunakan untuk pemrograman pemrograman tingkat rendah dan digunakan untuk pemrograman sistem dan perangkat keras. Contoh assembler atau NASM Network Assembler untuk bahasa assembly x86. Jadi, setiap jenis penerjemah bahasa formal memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan jenis penerjemah tergantung pada kebutuhan proyek dan tingkat keefisienan yang dibutuhkan dalam bahasa pemrograman yang akan digunakan. Beberapa bahasa pemrograman bahkan menggunakan kombinasi dari jenis penerjemah untuk meningkatkan kinerja dan fleksibilitas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.